Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendui dalam bincang-bincang dengan tokoh. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang mitra senior saya, Pak Aat Suryasa Pak Aat. Nah, beliau ini seorang wartawan senior dulu di Antara ya, dan pernah menjabat direktur Antara di New York ya, di Amerika Serikat selama 6 tahun. 5 tahun. Wah, luar biasa. Nah, kita berada di kantornya seorang tokoh pengacara senior yang tidak asing lagi di dunia kepengacaraan ya, Dr. Lutfi Yajid SH LLM. Selamat malam Pak Lutfi. Kang Uten, selamat malam. Wah, apa kabar? Senang sekali nih kita, beberapa kali kita janji ya. Baru malam ini nih kita banyak waktunya nih, karena begitu penting nih orang Pak Lutfi nih. Tapi kan tadi dibilang wartawan senior, bukan senior. Wartawan sangat senior. Sangat senior. Jadi kalau dikelilingin gini saya ngeri ini sudah wartawan begini. Jadi di mana ini kenalnya berdua? Sama beliau saya di New York. Boys, ini lagi ngeri di New York. Ngeri. Ya. Perjalanannya ngeri, jauh-jauh. Beliau jadian ya, kepala Antara. Kepala Antara beliau. Gagah beliau di Amerika Serikat. Pakai jaket, pakai kita wartawan. Pokoknya gedung PBB itu udah dikuasai. Iya, dan kalau lihat profilnya itu, gambarnya makan siang, makan malam dengan para duta-duta besar, dengan semua. Para presiden di hampir seluruh negara-negara di dunia itu. Saya beruntung, ya, Kang ya. Beliau ini diajak saya kemana-mana. Ya. ke apa UITC, ya, ke kantor-kantor ini, kantor terpenting lah, KBRI, perwakilan tetap ya, dari zamannya Pak Nugroho Wisnumurti. Nah, malam ini Pak Aat kita akan ngobrol, bincang-bincang dengan senior pengacara ini, mungkin di sekitar hal terbaru ya, era baru kepemimpinan bangsa ini dipimpin oleh Pak Prabowo, yang kebetulan belakangan ini dalam waktu belum 1 bulan dia sudah melakukan banyak gebrakan menangkap koruptor, dan dia akan menangkap sebanyak-banyak mungkin para koruptor di Indonesia. Nah, ini kan bidangnya nih. Nah, Pak Lutfi ini kan bidangnya di situ. Kita akan kulik nih sejauh mana sesungguhnya keseriusan pemerintah yang baru kita ini dalam menangkap atau mengatasi kegiatan korupsi di tanah air. Mungkin gitu Pak Aat ya? Iya, mungkin sebelum itu saya ingin bertanya dulu ke Mas Lutfi ini. Saya menyebutnya Mas Lutfi dari dulu. Jadi baru-baru ini beritanya begitu bagus, begitu banyak. Kalau lihat di Google tuh merajai itu, Pak Lutfi ini mendirikan namanya DPRI gitu. Itu. Jadi Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia, dan ini akan ada cabangnya di seluruh Indonesia. Itu baru ya? Lembaga baru bulan kemarin, tapi sudah lihat di Google luar biasa. Mungkin bisa cerita latar belakang itu, Pak Lutfi? Ya, jadi ini adalah organisasi advokat, organisasi advokat yang didirikan bersama kawan-kawan, dan sekarang sudah ada di beberapa provinsi. Kegiatan-kegiatan kita itu ada pendidikan, ada ujian, ada penyumpahan oleh pengadilan tinggi, dan juga kita nanganin perkara-perkara pro bono di Jepang, di Tokyo. Jadi langsung di Tokyo kita tanganin ada kasus di sana, kasus penipuan tenaga kerja. Ya, jadi ceritanya itu ada seorang namanya Lisa Sastra, orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Nah, tinggal di Jepang, kemudian dia menawarkan pekerjaan untuk orang-orang Indonesia. Akhirnya banyak yang melamar ke sana, kirim uang. Nah, setelah kirim uang, ternyata ini Kang tidak ada pekerjaan itu. Nah, saya kebetulan hubungannya baik dengan KBRI begitu, karena saya pernah tinggal di sana, pernah ngajar juga di universitas, jadi peneliti juga di Tokyo. Karena saking banyaknya orang yang mengadu, maka kemudian KBRI kontak saya, bisa nggak Pak Lutfi DPRI ini membantu kirim orang, hanya kita kirim orang ke Tokyo. Kasus seperti itu kan banyak sekali ya, bukan hanya di Jepang kali ya. Jadi latar belakang secara umum selain masalah itu apa? Kan masalah
Ya, jadi kita ingin memberikan kontribusi kepada negeri ini ya. Jadi kan kita ini kata Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 itu disebut sebagai negara hukum. Ya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar juga itu yang disebutkan bukan kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Kata-kata yang adil itu. Jadi adil. Jadi sebetulnya di dalam konstitusi kita, kan konstitusi itu kan sebetulnya perjanjian luhur antara rakyat dengan negara. Artinya negara harus memenuhi kewajibannya. Ada state responsibility. Dalam hal apa? Negara harus melindungi warganya dalam hal beragama, dalam kebebasan berpendapat, dalam kepastian hukum, kebudayaan, dan lain-lain. Jadi negara harus menjamin akan adanya keadilan, bukan kepastian hukum saja, tapi kepastian hukum yang adil. Nah, Kalau selama ini menurut Pak Lutfi baru sebatas kepastian hukum atau belum masuk kepada keadilan? belum, kepastian pun juga belum. Lebih parah lagi dong. Kepastian juga belum. Jadi apalagi keadilan. Tapi kalau akan periksa ya, di dalam konstitusi itu lebih banyak kata adil, unsur kata adil itu lebih banyak daripada kata hukum. Ya, jadi itu artinya berarti para pendiri bangsa itu yang diinginkan oleh mereka adalah keadilan. Dan substansi hukum itu kan adil itu kan. Oh iya, Keadilan hukum. itu, Jadi ya. kalau kita di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu kan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu kan sila kelima. Iya. Ya, sila pertama Pancasila dan sila kelima mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu berarti perintah kan. Jadi negara punya janji untuk mewujudkan itu. Harus hadir. Ya. Karena itu kita sebagai advokat, saya sebagai advokat ingin membawa gerbong ini untuk ikut berkontribusi sebesar sekecil apapun ya, kita ingin berkontribusi. Oke. Ini terkait betul juga. Tapi sebelum itu saya mau sambung dengan podcast Pak Lutfi yang kemarin itu ya, sama Profesor siapa itu? Topo Santoso ya. Hukum UI. Yang beliau bilang sudah saatnya memuliakan gitu kan, memuliakan para penegak hukum gitu ya. Ya. Itu maksudnya gimana itu? Jadi kayak advokat ya. Advokat ini kan disebut dalam bahasa Latinnya officium nobile, noble profession. Artinya dia adalah profesi yang mulia. Jadi kalau sekarang misalnya dalam kasus katakanlah ditangkapnya 3 hakim di Surabaya. Kemudian ada pengacaranya, namanya Lisa Rahmat. Ternyata ada mantan pejabat MA yang uangnya hampir 1 triliun di rumahnya dan 50 gram. Ya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Berarti keadilan di Indonesia itu harus dibeli. Iya kan? Kalau begitu kan harus dibeli. Artinya tidak ada equality before the law. Ya. Kemudian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada. Jadi bagaimana bisa memuliakan diri mereka sebagai penegak hukum ya? Iya, dan ini adalah pelajaran bagi semuanya, bukan hanya bagi advokat, bukan hanya bagi hakim, bukan hanya semua, bagi polisi juga ini, KPK, KY semuanya begitu. Nah, kalau melihat gerakan Pak Prabowo ya, yang saya juga memberi apresiasi ya, begitu semangat ingin menegakkan keadilan, terutama di bidang korupsi ya, jadi menangkap para koruptor ini. Apakah ini bisa dikatakan Pak Prabowo sedang menuju ke arah sana seperti yang dimaksud Pak Lutfi, menegakkan keadilan? Kalau saya melihatnya kan apa-apa itu kan harus ada kenyataannya nanti. Bahwa akan ini masih awal ya. Ini masih awal ya. Tapi bahwa kita itu membutuhkan para pendekar di bidang hukum, para pahlawan di bidang hukum, seperti kalau di pengacara ada Adnan Buyung Nasution. Ya dulu ya. Guru beliau. Kebetulan saya asisten pribadi beliau. Luar biasa. Jadi yang tidak takut dengan intimidasi, yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Itu Adnan Buyung Nasution. Ada juga tentu ada Yaptiam Hin dulu. Kemudian ada Jaksa Agung Baharudin Lopa. Ya. Jaksa Kita rindu ya. Rindu orang-orang macam itu. Termasuk kan tidak pernah takut, tidak gentar, dengan kekuasaan juga bagi Lopa. Dan juga ada Hugeng yang dengan kesederhanaannya Kapolri dengan kesederhanaannya, tapi juga dengan ketegasannya, tidak mau disuap dan sebagainya. Nah, kita rindu ada pendekar, ada pahlawan semacam itu. Dan hari ini kita agak kesulitan ya mendapat gambaran figur seperti itu ya
Bukan kesulitan, tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang kan di bidang hukum, di Menteri Hukum itu Menko ya, kan Pak Yusril itu kan dia dikenal juga sebagai pendekar hukum di tanah air. Ya kalau Yusril kan, kalau dia ini kan ya mana yang ini aja bagi dia toh. Dia ikut sana, Mana yang apa? kanan, Maksudnya apa? bukan ikut kanan, ikut kiri kan. Ya kalau saya mendefinisikan dia ya oportunis lah menurut saya. Oh gitu, iya. Ya. Mana yang Tapi sekarang dia yang menjadi andalan Pak Prabowo kan? ya kan begini, dia kan Menko Hukum, ya, Asasi Manusia, Imigrasi kan lembaga pemasyarakatan. Iya. Dan kemudian di bawahnya ada Menteri HAM, Iya. Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan. Tapi kan tidak cukup ini. Jaksa Agung juga, kemudian Kapolri. Ya. Ini adalah tim. Dan juga jangan lupa ada KY, Komisi Yudisial, dan KPK. Ini harus total football. Harus integrated ya? Integrated. Iya. Mas Lutfi Nggak bisa. yang paling keras mendebat Pak Yusril waktu sidang apa? Oh ya. Ya, sebentar, saya mau tanya, Jadi- posisi Pak Lutfi sekarang di dalam lingkungan pemerintahan itu ada di mana? Kalau saya kan pengacara ya, Oke. saya adalah lawyer, jadi independen dan imparsial saya. Oke. Kalau tadi disebut Kang Aat itu, memang saya 2019 kan saya lawyernya Pak Prabowo. Oh, itu maksud saya. Di MK ya kan? MK saya lawyer Pak Prabowo Iya. sama Sandiaga Uno waktu itu. Ada 8 lawyer waktu itu. Iya. Termasuk saya, ada Bambang Wijayanto, ya, kemudian saya dan lain-lain. Nah, kemudian 2024 saya di dalam Pilpres saya lawyernya Mahfud Ganjar. Oke, ya. Jadi itu kan biasa saja kan, kita profesional saja. Dan bahwa sekarang Pak Prabowo yang jadi presiden, ya memang dia ada presiden seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Jadi dia adalah presiden rakyat Indonesia, nggak ada perdebatan menurut saya. Oke. Kembali ke tadi ya, soal ke tim hukum dari Prabowo ya, dari mulai jaksa, kemudian hakim, kemudian menteri. Apakah menurut Pak Lutfi ini sudah menjadi sebuah teamwork yang ideal untuk menegakkan keadilan atau memberantas koruptor seperti yang menjadi semangat Pak Prabowo? Menurut saya masih harus dibuktikan ya, masih harus diuji. Menurut saya ini kan baru beberapa minggu Pak Prabowo ya, timnya juga, dan ini harus ada chemistry yang sama. Gitu. Apakah Menko Hukumnya misalnya ya dengan menteri-menteri di bawahnya itu chemistry-nya sama? Kemudian begitu juga Jaksa Agungnya dengan Kapolrinya, apakah goal mereka itu sama? Apakah kan itu kan harus ada kesamaan, karena di kita ini seringkali berbentrokan, apalagi kemudian orang-orangnya dari partai politik misalnya. Partai politik Kepentingan politik, ya. politiknya tersendiri, nah, itu kan agak repot. Kan, ya. Jadi Menurut penilaian Pak Lutfi ada chemistry itu sekarang di antara mereka? saya belum melihat ya, masih harus diuji lah menurut saya, karena ini kan sebuah kabinet yang gemoy ya, kabinet yang besar ya, yang saya kira kelincahan itu diperlukan ya. Dan yang lainnya adalah, pertanyaannya adalah apakah ini kabinet merah putih ini akan efektif ya. Kalau gemuk tadi ya? Iya, karena gemuknya itu apakah dia efektif. Yang kedua adalah soal dana dari budget ya. Ini kan akan luar biasa. Iya, betul. Ya kan, budgetnya kan Luar biasa itu. luar biasa. Ya. Dan juga kan misalnya katakan Kementerian Hukum ya, kemudian dipecah menjadi Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri Imigrasi dan LP misalnya, itu kan harus bagaimana itu ya kan? Dari top suratnya saja harus berbeda-beda ya. Gedungnya juga ya, dan segala macam lah, personilnya, orang-orangnya juga kan nanti kemudian dia berpikir, wah udahlah ini kayaknya yang tanda kutip yang basah di imigrasi atau di lembaga pemasyarakatan pada pingin ke sana, itu kan juga tidak mudah untuk ini. Nah, terkait ini, apakah case-nya Tom Lembong ini jadi ujian pertama bagi Pak Prabowo kira-kira? Itu saya kira juga ya. saya nggak terlalu banyak komentar, tapi kan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman kan sudah bilang ya kan, bahwa kata dia ini ada sesuatu yang agak janggal. Itu suaranya. Ya, sudah dibanding-bandingkan dengan Menteri Perdagangan yang dulu ya. Yang lebih besar kapasitinya. Ya, saya kira ini ujian lah. Ujian bagaimana Pak Prabowo, kepemimpinan Pak Prabowo ini benar-benar melindungi seluruh rakyat.
Oke. benar-benar bersikap adil kepada semuanya. Kalau disebut dengan Justitia Omnibus itu lambangnya DPR ini credonya adalah keadilan bagi semuanya. Ya. Nah, itu. Maksud saya begini ya. Jadi Pak Prabowo ini kan semangat banget ya dengan penegakan keadilan dan menangkap koruptor dengan pidato-pidatonya yang luar biasa gitu kan. Dengan komposisi hukum yang tadi digambarkan itu apa bisa mengimbangi gitulah, mengimbangi atau malah sebaliknya bisa keteter pada penegak hukum untuk menjawab keinginan-keinginan Pak Prabowo. Ya, yang pertama tergantung juga saya kira leadership ya, kepemimpinan, pemimpin yang mempunyai watak, pemimpin yang mempunyai courage, keberanian, ini sangat menentukan. Okay. Yang kedua adalah soal regulasi. Regulasi di kita ini masih banyak yang saling bertabrakan, ya. Yang lainnya adalah soal itu kan berarti sistem. Yang lainnya adalah soal kultur, ya, legal culture, ya, kultur hukum di dalam masyarakat kita. Ya, ini yang masih belum sepenuhnya kondusif. Saya kira ini PR yang sangat besar bagi tim hukum dari Pak Prabowo, ya. Dan ya kita akan melihat ke depannya bagaimana ini, ya. Kalau kultur mungkin perlu jangka panjang ya. Pendidikan mulai di masyarakat soal penyadaran hukum segala macam. Tapi yang paling mendesak menurut saya ini adalah mafia hukum. Nah, Ya. pernah ditulis apa? Ya, iya betul, Kang. Jadi mafia hukum ini kan saat ini maupun ke depan itu bukan lagi cash, tumpukan duit-duit, itu kan bisa dia transfer, bisa ATM, bisa dengan pemberian saham, shares di perusahaan, bisa juga memberi asuransi, dan lain-lain. Jadi makin canggih, kripto juga, dan lain-lain. Jadi menurut saya dengan berkembangnya teknologi sekarang, saya kira harus dimanfaatkan oleh tim hukum ini, dan KPK harus ini, jangan lupa KPK ini harus lebih punya power, lebih bergigi di zaman Pak Prabowo ini. Yang belakangan ini agak terseok oleh kejaksaan ya. Artinya dia kejaksaan jauh lebih gesit nih belakangan ini. Undang-undang KPK itu. Nah, ini kan sekarang kan sedang di DPR. Iya. Ada 10 calon komisioner KPK. Iya. Ada 10 calon Dewan Pengawas KPK. Nah, ini harus benar-benar seleksi yang super lah dari parlemen. Jangan sampai parlemen ini demi kepentingan partainya, ya, kepentingan partisan jangka pendek, dia pilihlah sesukanya dia yang lebih menguntungkan orang-orang di DPR. Itu yang kita khawatirkan. Ini jadi ini saya kira tugas dari DPR menurut saya yang penting adalah menseleksi orang-orang yang punya track record, yang punya jejak yang memang rekam jejak, yang punya integritas, yang pemberani gitu. Tapi jangan menjadi alat politik gitu loh. Ya, setuju, sepakat, Kang. Yang belakangan ini kecenderungannya ya terkesan menjadi alat politik juga. Ya, sepakat saya. Sebetulnya kalau zamannya Busro Muqaddas, Bambang Wijoyanto itu kan kelihatan kan. Bahkan saya pernah ngantar tamu dari Jepang, dari ABC namanya, Anti Bribery Commission of Japan, ABCJ, Anti Bribery Commission of Japan, untuk berkunjung ke KPK karena mereka kagum dengan KPK ini, kagum dengan KPK yang luar biasa waktu itu. Tapi kan kemudian dengan berbagai kemudian setelah 10 tahun ini kan agak lemah sahwat ya. Ya, kembali ke mafia hukum tadi ya. Kan ini yang quote and quote jadi biang kerok lah ya. Keadilan menjadi senyap gitu di dunia hukum kita karena mafia hukum itu. Misalnya jual beli kasus gitu kan. Itu di mana sih sebetulnya kesulitan pemerintah atau penegak hukum kita mengatasi soal itu. Satu contoh lagi misalnya di penjara ya, di tempat-tempat narapidana itu ya. Itu kan sudah menjadi rahasia umum itu. Kalau ada jual beli kamar, jual beli space itu. Di mana sih sebetulnya kelemahan pemerintah
Jadi itu kan saya bilang ya, ada tanggung jawab negara di situ. Ya. Kan kemarin baru waktu yang lalu tanggal 2 sampai tanggal 7 itu kan para hakim kan demonstrasi. Dia mogok kan. Para hakim itu kenapa? Karena dia menuntut ada kenaikan gaji dan ada kenaikan kesejahteraan. Ya. Saya ceritakan sedikit. Ya, karena itu diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu nomor 44 seingat saya ya. Di peraturan pemerintah ini kemudian diajukan uji materi ya, judicial review ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Dikabulkan artinya dengan dikabulkan itu berarti gaji hakim ya, gaji hakim dan kesejahteraan hakim itu harus ditingkatkan karena dia merupakan pejabat negara ya. Tetapi ya putusan judicial review itu ya yang batasnya itu 90 hari harus dilaksanakan oleh negara, oleh pemerintah tidak dilaksanakan. Ya. Padahal itu perintah ya bahwa gaji hakim harus disesuaikan lagi oleh negara, tidak dijalankan. Itu sudah sekian tahun. Artinya hakim itu gajinya yang yang dimakan oleh hakim itu adalah gaji ilegal. Ya, tanda kutip gaji ilegal. Nah, ini kan berarti tanggung jawab negara. Saya tidak tahu kenapa negara tidak segera merevisi peraturan pemerintah itu. Ya, apakah ingin menekuk, ya, gampang menekuk hakim, ya, ataukah negara tidak punya dana? Oke, ya. Ini kan baru direvisi, ya, setelah Pak Jokowi mau pulang ke Solo. Mau pulang ke Solo 2 hari sebelum pulang ke Solo kalau nggak salah baru direvisi. Ya. Tetapi sebelum itu 10 tahun kemana? Ya. Nah, ini kan kalau kemudian katakanlah negara, misal negara tidak punya budget, kalau negara tidak mau, kan bisa berpikir begini. Kemudian, negara nggak usah membiayai para hakim, nggak usah biayai, serahkan kepada para pihak yang bersengketa. Kan wani piro, akhirnya kan makin kacau, Bang. Jadi di sini menurut saya ada kelemahan dan kesalahan negara juga, ya. Bahwa kemudian ada mafia peradilan, yaitu kita sangat menyayangkan, kita mengecam kejadian seperti itu. Tapi kan ini saling ada berkaitan gitu. Jadi itu kalau menurut saya. Dan juga jangan lupa bukan hanya hakim, tapi juga polisi, juga jaksanya, juga pengacaranya, semuanya, advokatnya juga. Kan sudah banyak yang masuk bui juga, baik polisi, baik jaksa, baik hakim, Mahkamah Agung, pengacara juga masuk penjara, masuk penjara juga, gitu loh. Nah, memulainya dari mana kalau kita ingin membenahi semua itu seperti yang disemangati oleh Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo harus, menurut saya kan ini ke depan kan tidak boleh ada matahari kembar. Ya, Pak Prabowo harus mewujudkan janji-janji beliau. Pak Prabowo harus mewujudkan apa yang sudah dia sampaikan, pidato berapi-api, harus menjadi kenyataan dan harus tegas Pak Prabowo. Ini yang tidak dalam waktu 100 hari, yang tidak perform, yang tidak ada sikat. Begitu menurut saya. Harus tegas, dan Pak Prabowo menurut saya sanggup melakukan itu. Nah, kemarin kita nyinggung soal undang-undang lembaga kepresidenan itu dengan otoritas kepresidenan yang tanpa lembaga undang-undang, tanpa undang-undang itu apa mungkin punya kekuatan atau punya power hukum yang memadai gitu ya? Nah, kalau bicara soal undang-undang lembaga kepresidenan, saya itu ketika mahasiswa, saya kebetulan waktu itu saya paling senior dibanding teman-teman yang lainnya, delegasi dari Gajah Mada. Dari delegasi Gajah Mada, karena waktu itu saya sudah menjadi asisten Bang Buyung Nasution, kemudian ditarik ke Jogja ya untuk ikut mewakili Senat Mahasiswa UGM. Ya, diundang oleh beberapa fraksi ini ya. Pada waktu itu tanggal 28 Agustus 1993 ya Kang ya. Ya, September ya 93. Ya, sebelum New York. Kita diundang untuk membicarakan tentang perlunya undang-undang lembaga kepresidenan. Ini 31 tahun yang lalu. 93 Lutfi sudah menulis ya? Iya, sudah menulis juga saya tentang itu. Iya. Dan diundang oleh ini, yang undang kita waktu itu adalah ya Kang ya, yang undang kita sedikit Kang. Fraksi ya. Fraksi pertama itu fraksi P3 waktu itu. Fraksi P3 itu
fraksi Karya Pembangunan. Golkar itu dulu namanya Karya Pembangunan, ya. Ada fraksi ABRI dan fraksi P3. Di fraksi FKP Karya Pembangunan, Golkar itu diterima oleh Usman Hasan, ya. Kemudian Atar Sibero, Andi Matalata, Joyo Kusumo, Marwah Daud Ibrahim, yang kita ketemu di New York. Ya. Kemudian fraksi ABRI waktu itu yang menerima kita, Senat Masolkiam ini ada RK Sembiring Meliala, R. Sutandi, Sutahan. Kemudian dari fraksi P3 diterima oleh Yusuf Sakir, Bahtiar Hamzah, dan Ali Hardi Kiai Demak, dan sebagainya. Nah itu, kita waktu itu mahasiswa saya, diantaranya ada Muhammad Jaidi, ada Rafli Harun. Rafli Harun ya? Ya, ada Iwan Satriawan, ada Popi Ismalina, Mustain Andi Arif. Masih Andi Arif. Ikut ini Andi Arif yang Demokrat. Ya, sobat lama itu. Iya, nah itu kita diundang. Dulu posisi Pak Lutfi di mahasiswa di apa? Pengurus senat atau apa? Atau Saya ada forum apa tuh? Saya aktif di pers mahasiswa dan di kelompok studi, ya. Tetapi teman-teman senat tuh ngajak saya nggak tahu mungkin karena saya agak sedikit menulis, ya saya menulis, sehingga saya diajak dan diundang oleh oleh DPR, ya. Karena kita usul bahwa Pak Harto ketika itu harus dibatasi jabatan presidennya. Betul, ya. Beberapa tahun sebelum reformasi ya. Sebelum reformasi, karena di dalam Undang-Undang 45 yang belum diamandemen itu dikatakan bahwa presiden itu masa jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Nah, pada waktu itu Pak Harto sudah lebih dari 30 tahun berkuasa. Nah, teman-teman ini kan berpikir, loh kalau gini gimana? Kapan giliran ini? Akhirnya kritik kita. Sampai kita adakan seminar tentang lembaga kepresidenan di Gajah Mada. Mendatangkan Permadi, yang Permadi kemudian ditahan waktu itu. Ya, gara-gara ini. Jadi kita di kampus itu benar-benar menjadi training ground bagi kita sebagai intellectual exercise di sana. Jadi kita membahas lembaga presiden. Tetapi sampai sekarang kan undang-undang lembaga belum ada. Sudah 31 tahun. Substansinya apa yang undang-undang presiden itu? Iya, lembaga presiden ini kan artinya memberikan koridor, ya. Memberikan batasan kepada presiden. Ya. Batasan, ya? Ya, supaya presiden itu tidak abuse of power. Supaya seorang presiden itu kekuasaannya tidak unlimited. Tidak pembedaan antara kepala pemerintahan dan kepala... Tidak, betul. Sebentar, sebelum ke itu bedanya apa? Atau perbandingannya dengan sistem presidensial gimana itu? Kan juga punya otoritas di situ. Oh iya, jadi kan kita berangkat waktu itu zaman Pak Harto, ya. Kan ini kan kita lihatnya di Orde Baru. Iya. Orde Baru sana. Karena waktu itu kan ada undang-undang subversi, ya. Kita kan nggak bisa ngomong-ngomong begini, ya. Kan ada atur di Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963. Kalau kita ngomong yang agak tajam sedikit, sudah diamankan. Kan pers, abang kan wartawan sangat senior di Bredel, ya. Kita tahu prioritas. Kok tahu? Ini kan ini kok tahu ya? Super senior. Andi Arif tahu banget tuh. Oh iya. Prioritas di Bredel, Sinar Harapan di Bredel, Detik di Bredel, Editor Tempo, bahkan sebelumnya juga banyak kan. Nah ini kan kita gelisah juga, kita baca tulisan-tulisan abang kan ngomporin juga kan. Ngomporin juga, kita mahasiswa dikomporin kan. Nah, itu kita bergerak, kita ikutlah diskusi, ikut demonstrasi, dan menulis di berbagai media. Oh enggak, ada kita latihan, kita sudah latihan. Ya, cuman Pak, kembali ke soal substansi undang-undang kepresiden itu seperti apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan, yang diinginkan. Iya, saya kira kita kan harus belajar dari sejarah. Harus belajar dari sejarah. Artinya jangan sampai kebablasan. Oleh karena itu, maka seorang presiden harus ada rambu-rambunya. Karena itu, menurut saya, undang-undang lembaga kepresidenan tetap diperlukan. Harus ada kajian ilmiah tentang perlunya undang-undang lembaga presidenan yang melibatkan para pakar, para ahli, dari universitas, dari lembaga-lembaga publik, dan juga dari masyarakat untuk memberikan masukan agar peristiwa di masa yang lalu, baik di zamannya Pak Karno, Bung Karno,
Bung Karno kan sampai di presiden seumur hidup juga kan, dengan demokrasi terpimpinnya kan. Di zamannya Pak Harto di Orde Baru juga tidak terulang lagi. Jadi benar-benar kekuasaan presiden itu ketika dia berkuasa benar-benar hanya untuk mengabdi kepada rakyat, ya, yang dibatasi dengan koridor-koridor tadi, koridor hukum dan Kan setelah Orde Baru pembatasan masa jabatan presiden kan sudah dimulai kan, nggak boleh 3 kali ya. Iya kan, memang. kan itu kan di Orde Baru udah lama ya. Sekarang kan udah dibatasi kan. Iya, di dalam amandemen ya begitu ya. Sudah di amandemen memang presiden tidak lagi kata dapat itu ya sudah tidak ada lagi, sehingga presiden masa baktinya hanya 2 periode. Tetapi kalau kita secara jujur melihat praktek di zaman Pak Jokowi, itu kan Pak Jokowi ya itu banyak diskusi, pengamat juga mengatakan yaitu intervensi kekuasaan Jokowi kepada partai politik, kepada DPR, kepada itu kan sangat kuat. Itu maksudnya di undang-undang itu mau tegaskan pembatasan itu. Iya dong. Tapi itu kan secara pribadi seorang presiden kan seorang politisi juga kan gitu. Nggak, begitu seorang presiden itu dipilih ya, maka jabatan politik itu harus sudah dilepaskan karena dia harus menjadi presidennya seluruh rakyat ya. Presidennya seluruh bangsa Indonesia. Nggak boleh lagi dia kemudian mengelola relawan ini, relawan itu, kemudian nggak boleh kemudian masih kesetiaannya kepada partainya dan sudah selesai dia harus sudah kepada seluruh rakyat gitu. Termasuk di dalamnya nanti ada ketegasan fungsi dan peran Wapres ya. Perbedaan itu harus tegas ya. Iya dong. Jadi jangan sampai kemudian Wapres, kalau zaman dulu kan tukang gunting kita ya kan. Hanya tukang nasi tumpeng. Jadi harus ada jelas apa fungsi Wapres ini ya, supaya Sampai kemarin, sampai sebelum Gibran jadi Wapres kan masih begitu tuh. ya. Wapres, wakil presiden kita. Tapi belakangan ini Gibran udah menunjukkan tariknya agak beda tuh. Dia mulai tampil wartawan saya kan waktu dulu. Maksudnya itu dibatasi juga atau gimana itu? Ya apa ya, artinya kan jangan sampai jadi ban serep gitu loh, ya kan? Jadi jangan sampai jadi ban serep, tapi juga jangan sampai overlapping dan kemudian terlalu overaktif dan kemudian seolah-olah kemudian presidennya itu menjadi nomor 2, kan? Sampai seperti itu. Jadi memang proporsional saja. Wapresnya seperti apa? Itu di sistem kepresidensial dan penegakan kita itu belum diatur ya? Ya, itulah pentingnya undang-undang kepresidenan. Jadi semuanya diatur secara komprehensif ya, lembaga kepresidenan itu. Ya. Tapi kalau saya amati pembicaraan banyak elit politik ya, termasuk Pak Prabowo ya, di era sekarang ini agak beda katanya. Jadi nanti Prabowo itu akan banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya global, internasional, gitu, atau politik, geopolitik dan seterusnya, karena menyangkut tren dunia global yang cukup penting gitu. Dan kemudian Gibran akan lebih banyak ke dalam negeri gitu, pelaksanaan pembangunan di dalam negeri gitu. Itu kan sudah ada kebijakan yang bagus menurut saya. Saya kira walaupun Pak Prabowo lebih banyak tugas di luar, saya kira harus proporsi ke dalam juga. Saya kira Pak Prabowo harus punya porsi yang cukup kuat ya untuk memberikan perhatian kepada internal. Karena bagaimanapun setelah 10 tahun ini segregasi atau mungkin antara pro kontra ya di antara masyarakat kita itu masih terjadi. Saya kira Pak Prabowo harus tetap menjadi faktor yang bisa menyatukan mereka itu dengan caranya lebih sikap adil itu dan bukan hanya membagi-bagi kekuasaan. Ya. Sekarang ini kesannya begitu. Saya kira ada ya seperti itu, hanya membagi-bagi kekuasaan. Saya kira
apa namanya pemerintahan yang baik ya. Menurut saya check and balances itu penting ya. Ada check, ada and balance. Kalau semuanya bergabung di dalam satu gerbong, saya kira nanti kalau tenggelam semua. Gitu. Nah kemudian Mas Lutfi, kira-kira harapannya siapa yang harus paling depan nih untuk apa namanya menciptakan atau terbitnya kemudian undang-undang lembaga kepresidenan ini, dan berapa lama harapannya? Apa di masa 5 tahun ini atau bagaimana? Ya saya kira harus memang digulirkan. Jadi kita mempunyai komitmen bersama, ya. Pemerintah, DPR ya harus punya. Itu saya kira ujung tombaknya, harus punya komitmen bersama agar tadi yang seperti yang saya sampaikan, agar sejarah lama yang pahit kita pernah alami itu tidak terulang kembali. Dan kemudian para kalangan kampus, akademisi, media massa juga mendukung bahwa katakanlah undang-undang lembaga kepresidenan ini perlu diwujudkan. Nah, kami berharap DEPA RI ini ada di depan nih dalam kaitan ini. Kalau kami diberi tugas, ya kami siap. Apapun kami diberi tugas ya oleh negara, ya kita harus siap. Katakanlah misalnya apa, tolong persiapkan tentang rancangan undang-undang ini, atau persiapkan kurikulum misalnya, kurikulum anti korupsi untuk apa namanya, untuk anak-anak dari pendidikan di tingkat dini misalnya, kita siap. Nah itu penting sekali. Jadi bukan hanya pemberantas korupsi atau menangkap koruptor, tapi yang paling penting menurut saya ada edukasi, pemahaman Betul, sejauh ini masyarakat. terutama di kaum muda ya. Jadi harusnya itu mungkin menjadi bagian dari kurikulum ya, di tingkat pendidikan paling dasar sampai perguruan tinggi atau apalah gitu. Dan peran media massa juga. Ya, sangat penting peran media massa ya. Ya, itu kan bisa. Sampai dicacing. Nah, kalau yang undang-undang kepresidenan itu sekarang sudah sampai mana? Belum ya, baru gagasan saja ya. Baru 31 tahun yang lalu kita mahasiswa UGM punya ini gitu. Kalau begitu perlu ada seminar atau workshop lagi tuh, seminar lah, seminarkan lagi tuh. Iya, tapi yang penting direalkan Kang. Jadi ini kalau ide terus kita 31 tahun nih Kang. Sampai sekarang udah. Ini berdirinya DPR ini bertepatan ya, hampir bertepatan dengan apa namanya presiden baru nih. Apa itu memang direncanakan atau kebetulan saja itu untuk apa namanya kebaikan hukum ke depan gitu? Jadi kata Thomas Kuhn di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan bahwa ketika di tengah masyarakat itu terjadi banyak anomali, banyak penyimpangan, maka suatu saat akan lahir para pencerah. Ini bagus ini. Salah satunya Pak Lutfi ini kali, pencerah, membawa cahaya. Mudah-mudahan DPR ini saya kira memberikan kontribusi lah, sekecil apapun. Pak Lutfi, terima kasih ya. Sama-sama, ini obrolan yang menarik sebetulnya nih, karena kita durasi jadi harus segera diakhiri nih. Terima kasih. Pak, terima kasih juga ya sudah bisa mendampingi kita sama-sama di sini bincang-bincang soal hukum dan politik. Ini menarik sebetulnya. Tapi kita sudah harus mengakhiri. Terima kasih. Baik pemirsa, di mana saja berada, demikianlah obrolan kami dengan Bapak Lutfi Yajid dan Pak Surya Sapaat soal hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air. Kita berharap itu akan berjalan terus, dan Pak Lutfi kita berharap dengan lembaga yang dia miliki menjadi penggerak terdepan demi penegakan keadilan hukum di tanah air. Terima kasih, saya Uten Sutendi undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.